87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berhadir dalam acara yang selalu menemani bubuhan pian selama 1 jam ke depan, dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak perempat, selamat datang di Pandiran Baisukan, tentunya bersama dengan Laung Kuning ya, selalu menemani bubuhan pian di pagi hari 9 sampai 10 pagi. Hari ini dan sanak perempat, ulun sudah kedatangan narasumber yang sudah bersama dengan ulun di RRI Pro 4 Banjarmasin, yaitu ada Guru Haryadi. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar-kabarnya nih buhan guru-guru nih? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, baik sehat walafiat lah Bang lah. Di sini ada Guru Haryadi, ada Guru Suri, dan ada Guru Yahya ya lah Bang lah. Jadi hari ini Dang Sanak Perempat kita memiliki pembahasan yang sangat menarik, yaitu adalah ini biasanya pembahasan yang banyak orang betakun Bang lah, yaitu minyak orang Banjar. Dan di sana di meja juga sudah ada beberapa contoh langsung dibawakan oleh bubuhan guru-guru kita. Banyak banget tuh, ada berapa minyak tuh Bang? Yang ada kita bawa nih 6 botol minyak ya. 6 botol minyak Bang lah. Ya. Oke, itu ada 6 botol minyak dan sanak perempat ya. Dan hari ini mungkin kita akan bahas terlebih dahulu dunia perminyak-minyakan tradisional yang ada di Banjarmasin. Mungkin pertanyaan dari ulun pertama dulu nih Bang. Kita akan general dulu Bang lah. Kenapa di Banjarmasin ini sendiri itu terdapat berbagai macam jenis minyak gitu nah Bang? Mungkin bisa dijawab dulu Bang. Karena di Banjarmasin ini sendiri kan ulun rancak menemui itu minyaknya luar biasa banyak, yaitu lebih daripada 5 macam jenis minyak begitu. Silakan. Nah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada admin kita, nah Guru Made, Jake, Pak Irsa, Pak Rahman. Nah itu sudah mengizinkan kita kan main di Pro 4 ini. Nah itu. Jadi yang kita bawa hari ini minyak ada 6 botol. Ada 6 botol Bang lah. Nah itu minyak urut, minyak gasan menyamak, minyak patah tulang, minyak patah ini tulang, tanah malai, ini minyak kijang putih, sama minyak bumi. Minyak bumi. Nah minyak bumi. Oke. Jadi ini ada khasiatnya masing-masing. Guna masing-masing. Nah itu. Kenapa Bang di Banjarmasin ini sendiri, dan mungkin karena bubuhan pian lebih paham nih dengan perminyak-minyakan, apakah memang karena Banjarmasin ini apalagi di tanah Kalimantan saking kayanya sumber daya alamnya, itulah yang menyebabkan berbagai macam jenis minyak muncul gitu Bang? Itu salah satunya kan minyak urut. Nah ini minyak 7 dewa. Minyak 7 dewa lah. Nah dewa. Jadi ini nama daun 7 dewa. Daun 7 dewa ini nama lainnya dari daun taguh sahari. Nah jadi ini hanya ada tumbuh di alam sebelah, alam gaib. Nah itu, ini adanya kemarin di Gunung Pematon. Dapat di Gunung Pematon. Nah daun dari sini daun 7 dewa. Enggih. Kalau orang bumi kan nyambat uang sini daun taguh sahari. Daun taguh sahari. Oke. Nah nama lain dari daun 7 dewa. Enggih. Jadi kededa tanamannya di dunia ini kededa, di alam sebelah ada, dalam terbahja ada. Nah kalau untuk tanamannya itu sendiri berarti mendapatkannya apakah memang harus kayak tetambak kah? Apa harus ada cara-cara khusus gitu nah Bang untuk bisa mendapatkan daun gitu tuh? Karena kan daunnya tuh kerja di dunia nih. Ya, jadi amunnya kita misalnya ada jenis ritual atau penaikan benda-benda itu kada kawa cara mendapatkannya, kecuali kita modalnya tuh dilihatakan atau dibagi. Yang misalnya penunggu di situ, ya sahabat wilayah situ siapa, misalnya dicontohkan di Gunung Tertentu Pangeran Surinata. Nah beliau itu misalnya membagi, kalau kita mengambil kada kawa,
Oh. Kada kawa. Berarti memang mun kada dibari, berarti memang ada ritual yang harus dijalankan gitu lah Bang. Dan nyata kan silaturahmi ke situ dulu. Enggih. Nah, misalnya kita silin magas kasihan lawan kita, dibaginya kita. Nah, itu. Sebagai apa jarang tuh sebagai oleh-oleh kah? Nah, oleh-oleh cendera mata. Oh, enggih paham. Nah, itu. Itu berapa lama sudah usia daunnya tuh? Nah, ini puluhan tahun sudah lawas. Oh, sudah puluhan tahun Bang lah. Lawas. Berarti kada bisa berganti botol dia itu minyak lah. Bisa diganti wadahnya bisa. Bisa diganti wadahnya. Kalau untuk isi minyaknya sendiri Bang itu kayak apa Bang? Dari apa kayak itu nah? Nah, minyaknya ini kemarin kita tambahi sama minyak sawah. Nah, minyak palam, minyak bumi kita tambahi. Oh, So, berarti kita campur sama daun 7 dewa kan. yang memberi khasiat yang luar biasa nih si daunnya ini tadi lah. Daunnya ada juga, minyaknya ada juga. Minyaknya ada Nah, jualan. soalnya kan campuran 5 minyak nih nah. Oke. Sama daun 7 dewa kan. Nah, itu. Itu berarti tadi minyak apa namanya Bang? Minyak urut, Minyak urut. gasan minyak urut. Oke, itu berarti khasiatnya gasan orang paurutan gitu kah? Ya, Misalkan kayak takilir, ya teselahu. nah, awak sakit-sakitan. Awak sakitan gitu nah. Oh, oke. Kalau hanya minyak gasan patah tulang, minyak luka lain lagi. Oh, lain lagi Bang lah. Lain Tapi lagi. ada membawa lah. Kalau kita minyak patah tulang kita membawa nah. Oke, karena habis ini kita bahas Bang lah. Kita minyak paurutan nih dulu. Nah, minyak paurutan ini sendiri apakah itu minyak ini kan biasanya dipakai oleh tukang urut itulah Bang lah. Dan tukang urut ini kada semuanya bisi bakat yang sama kayak itu nah. Ya kalau itu pasti biasanya terkadang turunan dari keluarga-keluarga sebelumnya kayak itu nah, entah peninian kah, pedatuan kah. Apakah minyak pian tadi itu hanya berkhasiat di tangan orang tertentu kan kayak pian atau bisa aja ke orang lain gitu nah yang memakai minyak ini nih. Bebas. Oh, bebas. Tapi Nggih. pulang tergantung yang si pemegang kekuatannya itu. Oh. Tambahan energinya kah jarurang? Nggih. Sekira minyak nih memang bujur-bujur berkhasiat benar Bang lah. Khasiatnya tuh paten jarurang tuh lah. Oke. Berarti umurnya mungkin bila ditembak angka berapa tahun tuh Bang? Berapa puluh tahun sudah umur minyak paurutan pian nih? Tapi biasanya ginilah, kalau ada sebagian minyak yang dari turun-temurun ada juga. Iya. Oh, ada juga. Minyak Nggih. misalnya untuk yang paurutan ya, misalnya ada keluarga kita kan dulu kekayaan kita kan paurutan juga. Nggih. Jadi pembuatan minyak jenis misalnya minyak bubut ya, nah, itu kan khusus untuk minyak urut, minyak patah juga situ difungsikannya. Nggih. Jadi itu turun-temurun juga minyak tuh. Nah, jadi yang misalnya kan pembuatannya dari sejenis burung terus ditambah ritual itu kan nanti turun-temurun minyak itu ke anak cucunya lagi biasanya. Nah, itu lebih mujarab gitu biasanya. Oh, nggih. Berarti makanya biasanya paurutan ini kan yang ulun kenal kan di Banjar kan kayak Bang Kumis tuh. Turun-temurun tuh. Turun-temurun. Anaknya lagi biasanya itu. Iya, berarti ilmunya tuh memang terturun gitu lah, guru lah. Ini memang kalau yang lebih mujarab biasanya yang turunan biasanya. Kalau yang lain bisa juga, cuma mungkin ada batasnya juga kan penggunaan minyak. Paham. Oke. Nah, ini minyak yang paurutan tadi apakah itu pribadi ampun pian kah atau ampun siapa nih? Pribadi pun kita. Oh, ampun bubuhan pian lah, inilah minyaknya lah. Soalnya Guru Yahya ada juriat paurutan juanya. Oh, itu Bang makanya. Berarti kena perlu nih nomornya ya kalau agak sandang sanak perompat bila anak buru turut ya. Ya sebelumnya mungkin dang sanak perompat karena pembahasan kita ini sangat menarik dang sanak perompat lah yaitu tentang minyak orang Banjar Bahari nih bahasanya. Maka Bubuhan Pian bisa silahkan untuk menghubungi kita bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung telepon untuk WhatsApp di nomor 0895 3405 09539 untuk telepon reguler bisa hubungi di nomor 0511 3252 602. Oke, kita lanjut untuk minyak paurutan ini sendiri Guru Yahya lah. Itu berarti itu isinya banyak apa, Guru? Isinya tinggal seberapa. Ini kalau kita tambahi minyak apa aja kalau kita tambahi? Minyak komersil Bang misalkan yang kayak dijual di apotik gitu kawa aja lah. Oh. Biasanya ada minyak khusus dibuat misalnya minyak dari kelapa tampuk habang misalkan. Cuma yang bikinnya itu biasanya orang yang nggak haid lagi. Nah itu. Jadi pembuatannya tuh agak beda. Agak beda supaya memang khasiatnya tadi lah.
Misalnya kan perempuan yang tidak haid lagi itu yang bisa bikin minyak itu. Oh, berarti yang bisa mengolah minyaknya pun ada syaratnya juga, lebinian lah. Iya, Ada binian. Oh, dikira kan tadi misalkan habis nih, habis itu kita kalau mengisi seorang gitu kawalah. supaya lebih mujarab khasiatnya itu. Penggunaannya lah. Oh, paham. Supaya apa jenong powernya lebih Iya, full. lebih. Powernya lebih full. Itu pakai niung tampuk habang Nah, atau belah mika, itu memutiknya hari Jumat. Harus memetik di hari Hari Jumat. Jumat jam 12 siang. Tank nih, kada boleh kurang, kada boleh lebih Ya lah. itu, jadi memutiknya tuh niungnya tuh kada boleh gugurkan ke tanah. Oh, Harus kita tahan nih pakai gigi atau pakai tapi kayak itu. oke. Jadi melalanya kita pakai sabutnya, pulang menggoreng itu pakai sabutnya, kita mau masak atau kayunya tuh nang kada gugur ke tanah. Kalau untuk tempatnya sendiri itu di mana, Bang? Untuk mengambil nyiurnya tadi? Bebas di tempat biasa, bebas asal ada pohon niung yang tampuk habang tadi. Oke. Tempatnya bebas. Yang penting nyiur tabuk habang Tampuk lah. habang atau belah mika. Oh, inge. Untuk nang bebinian tadi nih, nang kawa manuakan minyak nih, nang sudah kada haid lah. Berarti ini anak umur berapapun berarti bebas lah, Bang. Yang Bebas. penting ini bisa mengolah gitulah. Kada harus bersih, suci. Oh, harus bersih Kada suci. maksudnya tuh kada datang bulan lagi. Nah itu misalnya umur 60, 70. Heeh. Bebinian yang kada haid lagi, sudah datang bulan lagi. Oh, paham. Berarti nang sudah menopause bahasanya lah. Ya itu, itu. Oh, paham. Berarti nang dasar lah tetuha nih nang harus mengolahnya lah. Itu jadi mau olah minyak nih kada sembarang orang yang bisa. Engge. Nah itu. Oke. Nah, untuk mengolahnya sendiri tuh prosesnya berapa lama, Bang? 1 hari aja harus selesai. Oh, Hari satu Jumat, hari. hari Jumat. Pokoknya hari Jumat. Oh. Misalnya kita pagi Jumat tuh harus selesai tuh sampai jam 4 misalnya harus selesai. Oh, harus selesai lah. Berarti kada boleh sampai tak ke maghrib atau ke malam kada boleh. Kada boleh. Oh, oke. Berarti memang ada bacaannya khusus jual lah Ada. di minyaknya inilah. Ada. Nge. Oke, kita lanjut ke minyak yang kedua. Tadi ada minyak urut, Bang lah. Habis minyak urut kita minyak kedua tuh minyak apa, Bang, sebelahnya tuh, Bang? Nah, halus tuh. Minyak gasan menyamak, uang menyamak masuk angin. Nah itu kita oleskan aja menyamak tuh. Oke. Hilang. Itu minyaknya apakah sama nih pembuatannya atau beda? Bahannya hampir sama, cuma ada perbedaan juga bahannya. Oke. Di dalamnya tuh ada sesuatu kah? Ada daun landak, ada kapas bujang, ada minyak itu. Oh, itu semuanya didapatkan apakah memang juga dari alam lain kah atau di sini juga kah? Ada dari Kalteng kan, ada dari sini itu. Oh, berarti campuran. Tapi Campuran. pastinya barang-barang yang ada di dalam botol itu tuh ada bacaannya juga sudah lah. Maksudnya ada tetambannya juga kah? Ada mantranya kan waktu nang kita mau oleskan tuh. Kasih barangan pasti ada lah. Semuanya pasti ada lah, Pasti Bang ada, lah. pasti ada. Oke, itu minyaknya masih banyak juga, Bang. Masih tinggal ada lagi. Oke, Tapi ini bisa berminyak suangan misalnya bisa aja. Iya. Oh, Bisa bertambah itu nah. Bisa bertambah bisa. minyaknya. Hobi tambah sorangan. Iya kan? Biasanya kan kalau orang kita kan di Rabon ya. Nggih. Nah, di ASAP lah. Nah, itu biasanya. Oh, berarti itu tanpa ditambah lawan kita nih. Sorangan ini bisa bertambah. Tambah suangan. Oh, oke. Nah, pas benar loh. Ada sudah nang menelpon. Nya biasanya mun masalah minyak-minyaknya pasti banyak, Bang ay. Kita angkat dulu lah guru-guru lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Enggi, silakan Abah Sopyan. tentang minyak apa ini? Enggi, minyak-minyak Banjar Abah Sopyana ini Bahari lah. minyak-minyak bahari nih. Banyak banar minyaknya, ada minyak Nah. urut segala macam. Gi, silakan. Ulun pernah lah 2015 nang lalu tuh ulun kecelakaan. Mm-mm. Batis kiri itu bagian di pergelangan batis itu yang bagian mau kayak di Jukulali itu nah. Kayak talimbah. Mm-mm. Lalu diurut, ditangkir. Oh, pokoknya ulun lebih 40 hari kalau aku berjalan berkesot saja. Iya. Lalu ada orang memberi minyak bubut. Iya, bujur. Nah, biarnya sapu hijaunya kayak diurut orang, kayak mau urut sorangan biar dia orang dah. Iya. Nah, jadi kalau coba ya, saya dasar bujur, turun kayak banyak malam tuh kayak kerinyotan dan kayak bergerak sorangan sana. Kerinyaman. Inya membulikan Nah. sel-sel yang Saya mau terlibat beli serangan aja, kayak akhirnya lu tahu berdiri berjalan sorangan sana. Iya, iya. Iya. Lalu lu bertakon lawan ipar lu kan arwah mintuh aja ada juga sekalinya bisi minyaknya tuh. Iya, iya.
Nah, jesidin, kakak iparulon tuh, itu caranya mengolahnya tuh bubut tuh, arwah minta tuh mencari bubut tuh anaknya tuh diambil kan waktu nang tengah-tengah hari Jumat, dipatah betisnya diandak diberitakan ke sarang. Hah? Karena minggu Jumat berikutnya dilihat kesambung pulang nang patah tuh, Iya. Oh. dipatah pulang. Bujur Entah aja. sampai berapa Jumat non kadingat tuh nah. 3 kali Iya. Jumat biasanya. 3 kali Jumat. Nah, mbak itu hanya diambil yang diolah bijak tuh nah. Iya, bujur tuh. Bujur aja ke itu ke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minyak bubut tadi Bang lah. Iya. Di situ ada minyak bubutnya lah. Kalau tidak Ada. Oh, ada di bawah ada Rena. membawa. Oh, oke. Cuma cerita si Din itu bujur aja itu nah. Oh, engge. Berarti memang minyak bubut ini berarti minyak patah tulang lah. Iya. Nah ini cerita lengkapnya lah Bang. Siapa teh Bang Sopian Bang kah? Sopian, engge. Nah kita jawabkan lah inilah Silahkan lengkapnya. Bang. Nah itu. Oh, langsung dijawab guru Yahya nih Abah Sopian nah. Nah itu. Jadi cerita awal bawang bubut tadi itu misalnya ada sarangnya lah. Ya. Nah ada mamanya, ada abahnya, ada anaknya. Itu yang anaknya kita ambil. Itu pas hari Jumat juga kita patah dahulu kepalanya. Nah kepalanya kita patah, kita tinggalkan lagi. Jadi Jumat ke depannya kan kita patah lagi sayapnya, alarnya ke sebelahan ke kiri kanan, tes sudah kita patah. Kembali pulang. Nah Jumat ketiga kita patah lagi batisnya, tes sebelahan. Terus yang keempat hanya kita lala pakai niu belah muka itu, tampuk habang itu kan memutiknya jadi hari Jumat. Ya maulah-maulahan gitu karena mau hari lain pasti hari Jumat. Nah itu. Jadi waktu yang kita patah tadi buang tadinya sambung songan. Kalau mamanya menyambungkan siapa yang menyambungkan ke lidah, sambung songan. Nah itu keistimewaan dari buang bubut tadi pas pianai. Nah itu. Jadi menyambung songan, ya kita patah tuh palingan sejam lah. Langsung nyambut songannya. Nah itu. Oke. Kada mati. Nah, terus yang kita patah tadi kita ambil yang kita jemput ke tadi. Nah, itu yang kita lala bohongnya. Oke. Ya, yang kita olah minyak bobot namanya itu. Nah, minyak bobot. Nah, itu kisahnya yang bobot nih. Jadi malahnya bebinian tuh Bang juga bebinian yang kada haid lagi nang hampir datang bulan teh. Itu nang maolahnya pulang nang harus bersih suci itu Bang. Pada nang kadang awal maolah itu sembangan. Oke. Nah, berarti minyak bubut nih dari burung gitu kah? dari burung bubut. Burung bubut lah. Bahannya itu bawang bubut. Itu kan bawang bubut itu makanannya ulat bulu makanannya. Oh berarti Bang tadi Jumat pertama kepalanya dipatahkan lah. Kepalanya Tinggalkan aja nih. tinggalkan ya. Kembali lagi itu. Kembali lagi. Murni pulang. Habis ditinggal. Jumat kedua sayapnya sebelahan kiri kanan. Berarti kan mati lah. Ada mati. Habis Oke. sembuh pulang. Hah? Kita balik pulang lah. Tabulik pulang engge. Nah, oke. Tapi nang menggawi ini harus orang nang pakai. anu tadi lah. Harus orang nang kada haid lagi. Nah itu harus Itu yang bersih. terakhir habis yang disembelih kan Engge. burungnya tuh kan dilala kan jadi minyak lah misalkan burung tuh. Oke. Nah, cuma untuk menambahi minyaknya lagi itu pakai minyak tadi yang bikin dari kelapa tampuk abang tadi. Iya Supaya iya iya. ada banyak lah minyaknya. Oke. Oh ini adalah cerita minyak bubut tadi lah Bang Itu lah. ya. Cuma kalau yang di pasaran belum tahu kita apakah minyaknya dicampur Iya. beda kan. Biasanya mau di pasaran ini memang kada semujarab itu Bang Bang. Nah, inggi. Nah, ini ada telepon juga yang masuk dari WhatsApp, kita angkat dulu Bang lah. Halo, Assalamualaikum. Halo? Wah, teleponnya terputus nah. Bisa ditelepon lagi ya untuk pendengar kita tadi Wich dan Nur ini ya tadi ya. Mungkin bila pian hendak bertetakun nih untuk minyak-minyak bisa telepon kembali soalnya tadi telepon pian terputus ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ini berarti tadi ada cerita minyak bubut juga. Kita lanjut ke minyak yang ada di sana lagi nih Dang Sana Propat. Selanjutnya yang kepala hijau, tutup hijau itu minyak apa Bang? Minyak gesan patah tulang. Ini berarti kurang lebih minyak bubut berarti lah Bang? Ya kurang lebih. Oke, bedanya apa nih dengan minyak bubut? Bedanya mungkin bahannya beda. Nggih. Di dalamnya tuh ada barang-barang lah. Ada minyak, ada kapas bujang. Kapas bujang. Nah itu bahannya. Nah. Oh, oke. Ini botolnya yang sudah yang disalin. Ada botol yang awal lain. Contohnya aja. Nah contohnya aja. Jadi ini botol-botol yang hanya sebatang. Nah kalau ini botol bahari nih. Botol dahulu ini usianya kurang lebih
100 tahunan ini. Waduh, 1 abad botolnya lah. Ini minyak kijang putih. Minyak kijang putih. Nah, kijang putih ini kededa yang berkeliaran di dunia ini kededa nih di alam sebelah. Oh, berarti itu tuh nah, oke, tadi kan ada minyak apa yang hijau tadi? Minyak patah tulang lah, itu untuk menyambungkan tulang. Tulang. Oke. Sekarang kita ke minyak kijang putih. Minyak kijang putih itu berarti dari alam sebelah. Ya. Berarti kalau ditambah lawan minyak-minyak yang ada di alam kita nih. Kada kawa. Oh, nah untuk mendapatkannya ini panggil apa bang? Nah, jadi cara mendapatkan itu kannya kijang putih ini ciri khasnya misalnya kita ada di hutan, misalnya di hutan yang kurang sunyi, atau misalnya contoh yang kayak di Pematun atau di mana di Pelihari itu kalau kita mendengar itunya berjalan tuh gerencengan, nya begalang batis tuh, nah kayak begalang bas India tuh di batisnya deh. Jadi berjalan tuh, jalan nah. Itu kan orang-orang tertentu aja yang kau melihat kau mendengar itu dah badannya. Jadi itu tuh misalnya kita hendak nangkap ditembak atau ditimpas atau ditumpak kebal tahan. Tuh, jadi cara mendapatkan itu lewat di lubang, kita melah lubang. Ada misalnya kita lubang atau nabok. Misalnya dalamnya 2 meter kita menabok. Nah, kita banyak mau lah. Nah, ini bisa terbuat dalam lubang tuh. Oke. Untuk botolnya tuh berarti botol, tapi dari kita botol tuh lah. Dari kita. Oh, tapi minyaknya dapat di dalam lubang tadi. Ya, dari bahannya dari kijang putih kan, kijang putih. Oh, oke. Nah, itu khasiatnya sekarang untuk apa tuh, Bang? Ini untuk tahan timpas, tahan tembak. Tahan timpas, tahan tembak, Bang lah. Itu. Wah, luar biasa. Untuk kekebalan. Untuk kekebalan, Bang lah. Kekebalan. Untuk efek sampingnya sendiri adalah, Bang. Misalkan nih, tergantung niat hati bang lah memakai minyak nangka ini. Misalkan niat hati pinah hendak bolah gawi kalau orang tuh apakah hanya berfungsi kah atau kayak apa gitu nah bang? Cara kerjanya nih? Berfungsi langsung. Berfungsi langsung lah. Berarti tinggal dikasai. Ini caranya ditelan, diuntal. Ini minyak untalan tuh lah. Untalan. Iya, untalan salah satunya. Enggak. Ditelannya itu siapa bang? Apakah sedikit ya? Kita ambil sedikit ya sama minyak sama kapasnya kan? Terus kena ada cara bacaannya, cara duduknya ada ini macam-macam cara duduknya itu kesembangan. Ada cara duduknya. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Oh berarti kada sekadar minum. Ada. Berarti memang ada tata cara bacaannya, ada tata caranya. Nah itu. Oke. Jadi minyak kijang putih ini kita ada BC3. Nih ada yang kita bawa hari ini lakinya. Ada lagi di rumah bininya, anaknya 3 beranak. Nah. Bedanya apa tuh bang? Nang laki bini lon anak nih, apakah dari khasiatnya kah? Khasiatnya. Oke, kalau yang laki berarti kekebalan. Sama khasiatnya tuh ketiganya sama. Cuma kadar energinya. Paham. Energinya beda-beda. Kalau yang kuat kan yang laki ini yang kuat. Nah, yang bini itu agak lemah sedikit, yang anak agak lemah lagi sedikit gitu. Energinya beda energinya. Kalau khasiatnya sama. Oke, nah ini gasan Buhan Pian Beratan pendengar Pro 4 nih yang mungkin Buhan Pian sekedar mendengarkan kita lewat streaming ataupun lewat frekuensi FM, maka Buhan Pian mungkin ulun sarankan juga bisa tonton atau lihat visualnya langsung karena kita juga live streaming di YouTube dan Sanak Pro 4 di RRI Pro 4 Banjarmasin. Kita akan live streaming mengikuti juga dengan jam siarannya Pandiran Baisukan sampai jam 10 pagi ya karena di sini itu ada visualisasi dari minyak-minyak yang tadi sudah disebutkan, ada minyak purutan, ada minyak apa yang kedua tadi bang? Minyak dasar menyamak nih. Minyak samak, minyak patah tulang lawan untalan laki tadi bang lah. Ya, minyak kijang putih, minyak untalan dang Sanak Pro 4. Nah, yang selanjutnya itu pulang, yang di paling akhir tuh minyak apa? Minyak bumi. Ini minyak bumi. Oke, minyak bumi ini misalnya kita harus BC ini minyak bumi ini misalnya kita banyak ratusan biji minyak. Kita harus BC minyak ini gunanya untuk menetralisir. Penetral. Nah, pendingin. Nah, minyak bumi ini warnanya hitam nah. Itu ada di alam sini juga kah atau kada kah? Nah, asli itu asli kental nah. Oke. Nah, karena mau gugur. Itu berarti dicalok kayak itulah. Pakai misalnya contoh pakai duri landak kita menguitnya. Nggih. Atau pakai bilah lidi kita menguitnya nih. Ada boleh pakai tangan nih, ada boleh. Menetralisirnya dalam artian kayak apa bang? Misalnya orang lah ada minyak bontalan minyak. Jadi kita cara mengeluarkannya lewat ini aja. Cara mengeluarkan minyak tadi. Berarti kayak kembali seperti semula lah, kayak karena pernah memakai apa-apa lah. Oke. Ini ada telepon lagi yang masuk bang, kita angkat dulu ya bang ya, permisi dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggi dengan siapa di mana?
Ibu Tamrin. Oh iya Ibu Tamrin, silakan Ibu Tamrin atau Mama Alpi. Ada yang nak kenakan nggak? Mau tanya Bapak, Nggih, silakan. apakah gaduhan minyak nih ada risikonya kayak itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti ada Bang lah. Jadi setiap benda-benda yang minyak-minyak, khususnya minyak-minyak lah, Nggih. itu pasti ada efek sampingnya. Pasti Soalnya ada. itu kan minyak orang punya hodam ya lah. Ya, Iya. gitu. Ada isinya, ada hodamnya. Ada hodamnya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah pasti ada lah Bang lah ininya lah. Nah, misalnya aku minyak untalan ini, aku manak di luar rumah aja, kada boleh di dalam rumah. Oh iya Kalau di lah. dalam rumah bisa babutan kita dua laki bini atau lawan keluarga. Oke. Ini pengaruh efeknya tadi efek hadamnya nih. Iya. Karena itu minyaknya juga bisa dibilang kayak minyak gaib lah sebenarnya lah. Gaib. Kayak Gaib. gitu. Kededa, kijang putih ini kededa pekeliaran di dunia kededa. Ya, mau ada nama jual berarti palsu. Palsu. Ada mungkin lah Bang lah. Ada mungkin. Oke, minyak Palsu. inilah yang biasa disebut minyak bintang tuh. Apakah beda pulang? Beda. Oh, beda pulang lah. Beda nama, beda bahannya, beda khasiatnya. Oh, kalau wae ini misalkan kayak minyak bintang jar, itu kan ujar minyak kekebalan juga tuh. Kalau wae minyak kekebalan itu banyak sebutannya gitu nah Bang. Nah, mungkin setelah ini kita akan bahas lebih banyak minyak lagi dan sanak perompat ya. Ini kan tadi kita di segmen pertama bahas minyak-minyak yang dibawa oleh Guru Yahya. Berikut ini juga ada nih beberapa minyak-minyak lainnya, contoh kayak minyak pelet, minyak sambung nyawa, minyak luka, minyak kebal. Mungkin kita akan minyak kebal lebih fokus ke tadi ya, pertanyaan Olen tadi minyak bintang tadi Bang. Oke, jangan kemana-mana. Untuk Bubuan Pian semuanya tetap berada di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Masih bersama dengan Ulu Niki, rekan kerja yang bertugas bersama dengan Pandiran Baisukan pada pagi hari ini. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Dan Sanak Perompat tentunya masih bersama dengan kita di Perompat FM Suara Budaya Banjar, masih bersama juga dengan narasumber kita. Ada guru-guru kita di sini dan Sanak Perompat yang turut hadir ya. Ada Guru Haryadi, Guru Suri dan juga Guru Yahya. Oke, kita akan kembali lanjut membahas tentang perminyakan ini dan Sanak Perompat ya. Tadi mungkin minyak bintang terlebih dahulu nih ya. Kayaknya Bubuan Sidin ini guru-guru ini berarti sudah punya minyak bintang juga pasti Bang lah. Ada minyak bintang Bubuan Pian Bang? Bang Yade jawabnya boleh. Silakan Guru. Ada aja kita bisikan, cuma kadakawa juga kita yang membari yang sembarang orang kita disalahgunakan gitu nah. Inggih bujur. Nah, mungkin pertanyaan ulun lah karena kan banyak nih persepsi minyak bintang nih tekanannya ada gasan kebal lah. Iya, kekebalan. Kekebalan utamanya Bang Iya. lah. Nah, apakah minyak bintang ini tuh dibuat oleh kita kah atau ini gaib juga gitu nah Bang? Sebenarnya apa gerang bahan utamanya kayak gitu nah? Kalau bahan utamanya lo kurang tahu Pang lah. Cuma itu tuh minyak dari leluhur dahulu. Nggih. Kada sembarang orang yang bisi itu juga. Oke. Biasanya kita hendak membari orang itulah, orang tuh datang ke rumah kita bisa kada kamu membari, kalau hadamnya itu kada bepadah jangan jernya. Kada kawa kita membari ke orang. Kadam kita kah atau kadam orang? Kadam minyak itu. Oh, kadam minyaknya. Iya. Oh, tergantung. Jangan jernya. Nggih. Berarti ada orang itu ada yang kada beres. Berarti Nggih. cagar salah digunakan gitu nah. Oh, paham. Kada kawa kita datang lo, kita bari kada kawa. Karakawal lah Bang Orang lah. tertentu juga. Oke, berarti memang perlu dilihat dulu lah sebenarnya Iya. jati diri orang nih apakah akan memakai minyak nih ke hal yang buruk kah Iya. atau ke hal yang positif kalah. Yang gitu. Tapi sebenarnya untuk memakai kekebalan ini tuh sebagai benteng diri sebenarnya Bang lah. Iya, betul. Mungkin yang kayak begawi jauh pada rumah kah? Nah, itu. Ya lo Yang merantau kah? iya, yang merantau kayak itu nah Inggi. Nah terus tadi terakhir tertinggal dan baru aja dibahas nih Dang Sanak Perompat. Mungkin bisa ditampaikan Bang, diangkat dulu Tanah Malak. Apa tadi Tanah Malai? Tanah Malai. Nah itu dia Tanah Malai Dang Sanak Perompat. Itu apa tadi khasiatnya Bang? Itu belum tuh tadi. Tanah Malai ini salah satunya ada kisah ceritanya kan. Jadi ada ceritanya Tanah Malai ini dari Sarangbung Enau. Nah itu dulu dapatnya di daerah Ampah Pauk Cahu Mengeteweh. Oke. Itu sebagian satu kisahnya. Yang kedua Tanah Malai itu dari Kayangan, dari alam Kayangan. Oke. Nah itu jadi diolah nih datu kita galang, kalung, aksesoris atau minyak itu. Jadi bahannya itu dari Tanah Malai. Ini belah muka juga, kapas bujang. Itu misalnya kita nak molah minyak toh. Itu. Oh, Tanah Malai ini kada dari kadanya yang bagi peninggalan yang dulu aja. Kalau nyawang bujual di pasar-pasar itu kada. Itu karena mungkin lah Bang lah. Ada mungkin. Oh tapi itu berhadam juga lah. Ya iyalah. Setiap berhadam benda semua. itu ada hadamnya isinya. Oke. Nah itu. Wah ini Bang menariknya nih Bang. Bila hadamnya. suatu barang ini ada berhadam nih nah yang Nah, itu kalau yang berkhasiat kan. Itu. Inggih. Ada khasiatnya, ada manfaatnya. Oke. Kalau misalkan nih Tanah Malai ini tadi kan juga kita sempat bahas itu bisa sebagai penglaris jual Bang lah. Bisa penglaris, bisa misalnya orang kena racun, bisa kita buat di banyu putih. Terus kita minum makan. Nah, itu caranya. Oke. Kalau misalkan orang kena apa ya lah digawi orang itu bisa jual kah? Atau kada? Lain lagi. Oh ada lagi. Ada Lain lah jualan lagi. tapi minyaknya. Ada juga minyaknya itu ada. Oh ada jual minyaknya lah. Ada minyaknya. Cuma kan kita bisa itu misalnya kita mandi kah, kita bagi banyu kah, Iya, pulang iya. doanya ada lain lagi tuh. Ada Oke. lain lagi caranya. Oke. Berarti tadi kita sudah bahas semuanya minyak yang dibawa oleh Guru Yahya hari ini dan Sanak Perompat yang ada di meja yang bisa Bubuan Pian lihat. Maka kita akan bahas beberapa poin lagi minyak yang mungkin tadi belum sempat terbahas Bang lah dan memang kada ada juga nih minyaknya. Pertama kita akan mungkin bahas minyak pelet dulu ini. Ini katanya adalah bagian dari ilmu pengasihan dan minyak pelet Banjar itu sering diramu dari bunga-bungaan, akar-akaran dan minyak dasar seperti kelapa atau cendana. Dan ini tentunya dimasukkan juga energi gaib melalui puasa, wirid dan mantra khusus. Nah tujuannya itu adalah pastinya pelet ini adalah memikat hati orang yang kita inginkan gitu Bang lah. Iya. Kalau di Bubuhan Pian itu ada juga minyaknya Bang? Bang Ade. Ada juga Bang lah. Salah satunya itu minyak kukang. Minyak kukang. Iya. Nah
sebenarnya cara kerja minyak pelet ini kayak apa sih Bang? Apakah kalau yang ulun dengar nih lah, minyak pelet ini kan mungkin ada yang inya dikasai di awak orang tuh kah? Iya, itu yang tinggal poles saja udah. Oh, kena sentuhan. Kada perlu kita yang memakaninya, kada perlu, tinggal oles saja. Cuma syaratnya satu, kalau kita ngerjain orang, kita harus kawinin itu orang. Nah, itu dia. Setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya, Bang lah. Bila kita melanggar, tunggu aja, ada karmanya sekarang, ada karmanya nanti. Pasti ada karmanya Bang lah. Iya. Oh berarti nang dijapai nih, mau nggak mau sudah harus dikawini ya? Iya, sudah ibarat orang kita tuh sudah jerong. Kita tok ya. Nah, paham. paham. Ibarat tuh kita, oh ini jodoh kan tadi. Nah, iya, bujur. Oke. Jangan buat mainan kajar orang. Iya, bujur. Jangan nang pinah hendak bececari bebinian ya lah Bang lah. Jangan. Lalu dipakai tarus, nah itu jangan dang sanak perompat. Nah, banyak lah yang mau minta minyak pelet kalau yang minyak pelet ini banyak macamnya, bukan minyak kukang aja. Minyak king kapir, macam-macam, buluh perindu, macam-macam. Nah, buluh perindu itu ulun pernah melihat tuh kayak semacam lidi gitu lah Bang lah. Apa sih? Ada yang bahannya yang dari bulu, ada yang dari buluh. Buluh itu paling kecil tapi namanya buluh. Iya, buluh perindu yang pernah ulun lihat. Nah, ada jo yang nyebut buluh perindunya beda-beda. Tapi kalau yang paling tinggi nih, tingkatan peletnya berarti kukang tadi? Atau bukan? Atau sama aja semuanya? Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain Bang lah? Oh, oke. Cuma kebanyakannya yang pelet ini yang ekstrim jalur kiri Bang. Jalur kiri? Oh, paham. Itu kayak apa tuh Bang yang jalur kiri nih? Sekuensinya itu Bang, kalau kita memelihara itu hati-hati ya, karena ada. Oh, paham. Ya. Setiap sebab ada akibat nantinya. Iya, paham. Kebanyakannya menang hendak nang gacor bahasanya lah. Iya. Kan makin hendak nang gacor makin ganal juga konsekuensinya lah Bang lah. Iya, bujur. Oke, itu tadi adalah minyak pelet. Nanti kesembuhan pian janganlah menelpon Sidin atau mendatangi Guru Haryadi minta minyak pelet Bang Jar. Kalinya dijulung ke beratan orang Jar di kasainya lah. Kada kawa juga. Juga. Kalau hadamnya itu mau bisa, kalau hadamnya kada bisa. Oke. Taunya hadam tuh tahu sifat seseorang yang datang tuh orangnya ini, kayak tahu dia. Oke, paham. Kalau untuk asiatnya sendiri tadi pelet itu nih terakhir Bang lah, pertanyaan di pelet. Apakah itu ada jangka waktunya gitu, nah orang tuh tertarik lawan kita atau inya bisa disembuhkan lawan orang kah, tiba-tiba kada enak lagi lawan kita, itu kawa kah? Kawa orang nyembuhkan. Biasanya pelet ini minum 41 hari. Menyerang? Yang penggunaannya yang yang anunya lah. Yang targetnya blank gini nah. Oh, paham. Tapi setelah itu apakah tetap bekerja kan minyak nih? Mun kada diobati juga? Kurang lah anunya hasilnya. Kurang. Oh, 41 hari ini nang orangnya ini tergila-gila gitu lah. Oke, paham. Nah, itu dia tadi minyak pelet, dan tidak semuanya lagi nih lah dan sanak perompat mungkin bebuhan pian bila hendak memakai minyak ini kada segampang itu juga dibari lah. Iya. Karena ya dari hodamnya juga kayak gitu. Barang ini kan adalah barang yang berisi gitu ya. Jadi tidak mungkin sembarangan untuk dipakai begitu. Oke, sekarang kita akan bahas minyak sambung nyawa. Jadi ini secara spiritual katanya minyak ini bisa menyelamatkan nyawa dalam keadaan bahaya, baik itu karena kecelakaan, penyakit berat, gangguan gaib, dan biasanya dijadikan pegangan orang tertentu. Nah ini minyaknya apakah memang bujur kah kawa menyambung nyawanya atau kayak apa itu Bang? Biasanya gini lah, ini kan pernah terjadi sama adik kita sendiri pas kecelakaan itu nah. Enggih. Itu kan rencana mau dioperasi, operasinya kan mahal. Yap. Jadi diminumi minyak itulah. Jadi malamnya tuh sama seperti yang Bapak yang bertanya tadi kan, memang keranyaman itu. Keranyaman lah. Kerejutan kan jorong banjar. Iya. Membujurakan tulang-tulang segala macam sel-selnya nih. Oh, sorangan lah atau bujuri lah. Iya, nggih. Dagingnya nih bisa kerujutan nyambung loh. Nggih. Kayak gatal segala macam tuh Bang di awak nih. Oke. Jadi sudah jalan minyak tuh kan. Jadi alhamdulillah enggak jadi operasi itu nah. Oh, oke. Nyata itu. Kalau berarti ini tergantung lagi juga Bang lah, minyak ini bisa diberi ke orang itu tergantung si hodamnya juga kah?
atau kada? Kalau ini khusus kalau minyak itu siapapun dalam keadaan sekarat ditolongnya. Tolongnya. Oh, tapi ada jangka waktu tertentu kah? Kada. Oh kada, tapi bisa sehat kayak kemungkinannya lah 90%-nya bisa kembali normal kayak gitu ya Bang ya? Oh, oke, paham. Ini berarti Bubuhan Pian ada juga minyaknya nih lah? Ada. Salah satu dari Bubuhan Pian lah? Ada. Oke, nah nih gasan Bubuhan Pian Berataan lah sekali lagi misalkan memang hendak mendapatkan minyak-minyak ini tentunya kadang kala didapatkan tok sebijian gitu Bang lah, kada mungkin dan biasanya kan orang tuh bernapsu Bang lah, misalkan anak bisi minyak ini ini juga. Jangan apa ya, maksud ulun mungkin bisa ulun bilang jangan berfokus pada hal itu gitu loh. Jadi kita cukup menggunakan satu minyak yang memang Bubuhan Pian perlukan. Karena kadang mungkin juga lah namun dari hatinya memang hendak memakai minyak ini gasan ini pulang, kadang mungkin juga minyak itu hakun ke tangan orang yang salah lah Bang lah. Iya, betul sekali. Nah, mungkin selanjutnya ini ulun hanya ingat juga nih tadi kita balik ke minyak bintang. Jadi pernah kayak gini Bang, nah cerita sedikit Bang lah. Waktu itu ada keluarga kawan ulun yang nginya tuh sakratul di rumah sakit. Nah, ujar nih, karena tahu apakah bujur atau kadanya, makanya memastikan nih minyak bintang itu dikocok jar di samping orang nang sekarat nih. Bila minyak itu berbunyi kah rasanya apa terbalik? Nah, bila minyak itu berbunyi kedengaran suara kocokannya tuh, maka umurnya tuh masih panjang, masih bisa berumur. Tapi kalau misalkan dikocok kada ada bunyinya, itu berarti umurnya kada lawas lagi, itu bujur kah Bang? Bang Ade. Bisa bujur aja itu. Itu bujur aja Bang lah. Kalau yang minyaknya asli juga kayak itu. Iya. Biasanya kan tadi Bang minyak itu coba pada Soalnya handapnya kita yang digunakan. Digunakan bisa kan dah. Oh, oke. Minyaknya tuh Sama pemiliknya yang ampun minyak lah jar orang. Enggih. Oh, berarti bisa bujur aja tuh Bang lah. Warna minyak bintang nih warna apa Bang? Inya ada yang kayak yang pernah ulun lihat Bang lah, yang ada jenis kemudian kayak putih kuning itu ada juga. Cuma tadi kan lain-lain loh. Tiap daerah ada sama nama tapi beda anunya. warna. Nah, oke. Berarti memang punya warna tersendiri tapi khasiatnya sama Bang lah. Iya sama. Ya, tapi lagi-lagi tujuannya juga sama juga gitu nah untuk kebaikan lah paling karena jangan sampai dipakai untuk yang tidak-tidak Bang lah. Nah, mungkin terakhir selain tadi ada tanah malai yang bisa menjadi penglaris, pernah mendengar juga ulun semalam bahwa ada minyak nang kawa melarisakan usaha jar. Bujur. Banyak itu. Itu banyak lah. Salah satunya Bang, apa nama minyaknya? Nama minyak nang penglaris nih. Yang ekstrim kah? Boleh, ekstrim. Yang ekstrim. Kita suka yang ekstrim nih. Yang ulun tahu lah. Enggih. Itu minyak kuyang. Oh, iya pernah mendengar ulun. Iya, ada warna putih, ada kuning, hijau. Ada hijau. Oke, ada warna-warna itu berarti masing-masing ada. Paham. Tapi itu penglaris. Iya, itu penglaris. Berarti itu tuh disimpan kah? Simpan. Yang si pemiliknya, Bang. Si pemiliknya lah. Yang berjualan tuh. Yang berjualan nih yang kompunnya. Konsekuensinya apa tuh Bang? Misalkan menyimpan minyak ini nih. Apakah inya kayak biasanya kan mungkin perlu sesajen kah atau perlu? Harus itu Bang lah. Wajib itu. Oke. Biasanya dia melakukan ritual tuh malam Jumat sama malam Senin. Malam Jumat diukup biasanya diasapi biasanya. Oh, oke. Cuma inya seorang aja yang tahu yang apa yang bahan-bahannya tuh inya aja, karena kalau orang yang lain tahu. Paham. Segala apa tuh adalah makanan khusus inya. Oke, ini berarti semacam melarisakan dagangan lah. Jadi dagangannya laris lah. Menarik tarus gitu lah. Oke. Itu cara ekstrimnya taida gacor lah Bang lah. Cuman ya itu tadi siap kadanya menerima konsekuensinya nih pulang. Di akhir ceritanya kan jerurang. Itu dia. Namanya kita manusia nih kan bisa mati. Nah itu jadi ciri khas minyak kuyang tadi itu misalnya kita menyalin ke wadah tuan gurunya lah. Itu kita harus menatakan tuh pakai gunting emas. Oh berarti lah kental nih lah. Inya kadang mau pagat. Inya ditarik tuh kadang mau pagat. Oh. Kita kulitnya kan dari uangan pura-pura nah. Kadang mau pagat minyak tuh. Oh. Itu yang asli minyak kuyang. Oke. Nah itu jadi
menataknya itu harus pakai gunting emas. Nah itu, nang asli minyak kuyang. Engge. Ada juga yang fungsinya yang lain, ada juga. Ada misalnya kita kalau naik duit itu. Atau disayangi pasangan kah jeruk. Nah, itu. Ini Bang lah sebenarnya yang banyak benar di Anda ki orang nih lah. Itu. Jadi uang mengaji misalnya mengaji kuyang itu intinya sayang lawan seseorang lah itu. Makanya inya mengaji itu modalnya. Ya penyayangnya lakinya itu sayang panangnya. Nah itu gagalnya mengaji sesuatu tuh. Oke, paham. Kalau untuk Bang, apa namanya? Pesugihan tuh ada jual minyaknya lah. Ada, yaitu minyak kuyang bisa. Minyak kuyang nih tadi masuknya itu, lah. Itu. Oke, paham. Oh, ini banyak. Salah satunya kan minyak kuyang. Nah, itu salah satunya. Banyak lagi yang ada yang lain, cuma salah satunya. Yang terkenal yang dari Kalimantan. Oke, Kalimantan. Ciri khas Kalimantan kan minyak kuyang. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih Bang. Nah, pertanyaan yang ada di YouTube kita, jar lo buka praktek kah Bang, jar. Habis itu ada juga yang minyak gasan mamalit duit adalah jar. Iya, minyak kuyang. Minyak kuyang tadi lah. Minyak kuyang atau minyak tumbuk. Nah, itu. Nah, dua sanduit tadi Tapi minyak tumbuk, biasanya minyak kuyang. yang orang bisi itu orang kada mau padah. Mau padah Bang. Paham. Tahuan itu privasi orang. Iya, privasi orang. Karena kayak malah capek nggak ada anak itu loh minyak nih Bang lah. Bujur. Dan kayaknya memang untuk orang yang memakai minyak kuyang ini pasti merahasiakan juga Bang lah. Iya, mungkin itu salah satu perjanjiannya juga lah. Iya, bujur. Kada boleh sampai orang tahu kayak itu nah. Iya. Nah nih pulang nih. Ada pertanyaan dari Anggah Banjaraya. Bujurlah guru, mun kita membawa minyak itu bila melewati Martapura tuh bisa ruah atau karing kesaktiannya jar. Mohon penjelasannya. Ya, bujur. Jadi itu ada di jembatan Martapura yang dekat pesantren tuh nah. Oh iya yang para Darussalam. Nah, itu dulu sejarahnya itu yang menggaris itu Datuk Lampayan. Oh. Nah, Datuk Lampayan itu ada 7 wali katanya yang menggaris itu. Cuma dipimpin oleh Datuk Lampayan. Oke. Satu di jembatan Martapura, kedua itu di Rantau Tetekan. Nah, di dekat makam Datuk Sanggol. Itu yang menguahkan minyak tadi. Iya. Nah, jadi kalau kita kan tahu caranya supaya kita tuh kada ruah, kada pecah, kita tahu caranya. Misalnya ada sebagian orang mengadakan dibuat dalam tanah atau dalam buah kastela. Atau di dalam walut jar. Ada juga tuh tetap pecah kering, tetap pecah atau kering. Ada yang kalau kita kada itu medianya ada juga. Pokoknya hendak kayak apapun diakalinya tetap ruah lah. Tapi ulun minta maaf Pang lah. Ini ulun pribadi Pang lah. Ulun pernah membawa ada beberapa kada berlapis apa-apapun, alhamdulillah punya ulun kada karing. Kada karing lah. Nggih, alhamdulillah. Tapi kayak ini Pang lah. Tergantung sifat seseorang nih juga niatannya apa membuat minyak ini. Kalau ulun alhamdulillah kada ada berkurang sedikit pun. Padahal ulun kada berbungkus apa-apa loh. Hanya sekedar buat di kain sebuting berbungkus udah Kada ruah di jadinya. rumah kada apa-apa. Tapi kan ulun niat ulun itu dia. Itu buat kebaikan. Balik lagi sebenarnya dari hati nang membawa minyak nih Bang lah. Iya, semalam makanya ada lawan kawan protes ulun. Kita buktikan aja kita bebulik, kita bawa pulang minyak tuh. Tapi besarnya ulun yang megang. Paham. Aminnya megang bisa ruah tuh. Iya. Nah, makanya dari kita seorang loh. Iya. Apa ini muat. Kalau kita niat beda loh, sedikit menolong orang aja itu. Nah, itu menolong orang lain. Iya. Nah, karena waktu sudah hampir habis nih ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Wandi Bandit jar. Minyak binian mun masuk sugestinya tuh lalu PD pembawaannya jar mun wah ini asli kadanya kada tahu jar. Adalah tuh. Minyak apa jar gasan bebinian kah nih? Mun masuk sugestinya nah kayak PD aja pembawaannya jar kayak percaya diri aja jar. Minyak apa tuh Bang masuknya tuh? Itu sambutannya minyak minyak pirunduk jain tuh. Oh. Untuk kasih sayang jadi itu supaya uang bet ketujuh jadi itu modelnya supaya uang magas. Iya. Kalau minyak pelet ade itu minyak kita oleskan ke bagi tundon ini nah bagi tundon. Nah atau ke sini. Tapi yang paten tuh di sini nah. Oleskannya. Tapi ada caranya loh, ada caranya. Nah, ada caranya. One day supaya bikin kegilaan, supaya bikin gila, supaya tunduk. Nah, kegilaan. Iya. Itu jadi hadapnya tuh kena tahu nah ini kami main kena membaginya
Amun nikah misalnya itu hendak mengawini bojo-bojo tulus. Nah, hanya dibagi nang hadam itu mungkin mau 4 ikam. Nah, itu. Paham. Kalau yang pede itu kalau menurut ulun tuh minyak aura aja Pak. Nah, itu buka aura aja itu supaya orang malas kasih sayang. Jadi itu lain minyak pelet. Minyak pelet itu bertujuan misalnya kesan manoe si Ano. Nah, itu minyak pelet. Tapi biasanya orang yang memegang minyak pelet itu biasanya orangnya santai aja. Biasanya bawaannya santai. Slow wae lah gitu lah. Ada tapi banyak pander kajar orang. Iya, bujur. Karena memang orang yang membawa barang-barang kayak ini memang tidak boleh sebenarnya lah menunjukkan bahwa aku tuh ada kayak itu. Nah, enggih, bujur. Ada maunya Bapak ada. Terima kasih nih untuk pendengar perompat yang sudah banyak bertanya nih lah di YouTube kita masalah minyak urang Banjar dan sanak perompat. Mungkin karena waktu yang sudah tidak mencukupi lah. Mungkin bila bebuan pian hendak betetakun dan sanak perompat bisa aja menghubungi bebuhan Laung Kuning aja gin bang lah ya kalau soalnya kalau menghubungi bebuhan Sidini privasi juga nomornya ya kalau bang kalau pinang kena minta nang kada-kada gitu nah bang jadi cari aja di Laung Kuning dang sanang perempat lah kan kada wani juga memberi ke bebuhan pian. Oke, mungkin adakah pesan-pesan dari bebuhan pian untuk pendengar kita mengenai minyak urang Banjar nih, silahkan. Nah, jadi pesan kita lah misalnya kita bergaduhan minyak ini itu pasti ada efeknya. Nah, yang kawa dibawa ke masuk dalam rumah itu minyak jalur putih. Itu boleh kita menyimpan dalam rumah. Kalau minyak itu jalur kiri itu kita kawa aja kita minyak dalam rumah cuma di rumah ngalih pindah abutan ke anak bini kau pindah ke kanakan belang lo melihat lawan yang si memegang nih sudah bisa menetral minyak itu. Itu kada sembarangan orang nang bergaduhan minyak ini. Nah, itu. Jadi minyak nang jalur kiri itu kita mandak di luar rumah aja. Efeknya kan kopi ada kekanakan halus. Nya kan naik rumah itu. Bisa dilihat pang lah. Bisa garing ke pohonan, ke pedagaan itu. Mun minyak jalur kanan kenapa? Lawan yang memegang minyak tadi harus bisa menetralkan. Nah, itu. Nah, itu dia tadi dang sana perompat lah. Sembarangan yang menggaduh-gaduh minyak itu. Bujur. Selalu ada resiko di balik setiap tindakan bang lah, betul lah. Jadi gasan bebuan pian berataan bil hendak manu meminyak nih ya tadi karena minyaknya sensitif banar lawan juga ada kadamnya maka bila hendak betetakun langsung aja ke bebuhan Laung Kuning aja ya kalau di sana ya ada aja tuh bebuhan guru-guru nih gitu neng kau ditakuni gitu nah lo untuk nomor pribadi ulun tidak bisa memberikan juga karena takutnya nanti disalahgunakan bang lah nomornya Inggi. Oke, mungkin sekian terlebih dahulu perjumpaan kita di pagi hari ini dan sanak perompat mengenai minyak urang Banjar. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya bahwa setiap barang yang kita simpan yang memang punya tujuan tertentu itu pastinya juga punya konsekuensi yang dimana itu tergantung lagi niat hati kita lah bang lah Enggi. Terima kasih untuk Guru Haryadi, Guru Suri dan Guru Yahya juga yang sudah berhadir di studio RRI Perompat Banjarmasin serta membawakan minyak-minyaknya sebagai contohnya juga. Mungkin semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya bang ya dengan pembahasan yang sama atau mungkin pembahasan yang lainnya. Mungkin Panderan Baisukan ulun tutup sampai di sini terlebih dahulu. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.